Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Puji dalam mata pelajaran biologi. Di video ini kita akan belajar tentang Kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan. Dari karakteristik umum, terus klasifikasinya, terus kita akan belajar salah satu kelompok dari Plantae, yaitu kelompok tumbuhan lumut atau Bryophyta. Dari mulai karakteristik, siklus hidup, klasifikasi, contoh dan juga peranannya. Oke, di kelas 10 ini kamu sudah belajar banyak tentang klasifikasi makhluk hidup. Kamu udah belajar mulai dari Kingdom Monera, kingdomnya bakteri sama Archaebakteri. Terus Kingdom Protista yang contohnya itu amoeba dan alga, dan Kingdom Fungi yaitu jamur kuping dan juga teman-temannya. Nah, masih ada nih kingdom lainnya yang harus kamu pelajari, yaitu Kingdom Plantae atau kerajaannya para tumbuhan. Oke, kita bahas ya Kingdom Plantae mulai dari karakteristiknya dulu nih. Tapi biar lebih terbayang, Ibu pakai salah satu anggotanya, yaitu tumbuhan tomat ini. Karakteristik pertama, tumbuhan itu eukariotik. Jadi, kalau kamu ngebelah daun tomat, terus kamu lihat selnya di bawah mikroskop, kamu tuh bakal nemuin inti sel yang bermembran. Gak hanya itu, kamu juga bakal nemuin kalau daun tomat tadi tersusun oleh banyak sel. Makanya, Kingdom Plantae itu multiseluler. Dan sel-sel yang kamu lihat punya bentuk yang gak berubah-ubah kan? Nah, ini karena karakteristik berikutnya dari kingdom ini adalah punya dinding sel yang tersusun oleh karbohidrat, kayak selulosa, hemiselulosa, dan juga pektin. Sekarang coba jawab. Struktur bertanda X ini menunjukkan kalau Plantae punya karakteristik. Silahkan dijawab di kolom komentar ya. Karakteristik berikutnya dari Plantae itu autotrop atau bisa bikin makanannya sendiri lewat fotosintesis, yaitu pakai energi cahaya yang diserap sama pigmen klorofil A dan B yang dimilikinya. Terus umumnya atau kebanyakannya anggota Plantae tubuhnya berupa kormus, yaitu udah bisa dibedain mana akar, batang, sama daunnya. Dari reproduksinya nih, bisa secara aseksual ataupun seksual. Yang aseksual diantaranya ada yang hasilin spora. Kalau yang seksual, peleburan gamet, yaitu sel sperma dan sel telur. Dan karakteristik terakhir nih dari habitatnya. Jadi, anggota kingdom ini punya habitat atau tempat hidup yang tersebar, mulai dari tempat berair atau higrofit seperti teratai ini, terus tempat lembab atau higrofit kayak lumut, lalu di tempat yang tidak terlalu berair dan kering atau mesofit ya, kayak tumbuhan tomat ini. Dan ada juga yang di tempat kering atau xerofit, contohnya tumbuhan kaktus. Sekarang coba kamu perhatiin karakteristik berikut ini ya. Nomor berapa aja ya karakteristik dari Kingdom Plantae? Silahkan dijawab di kolom komentar ya. Lanjut nih, dari karakteristiknya kita bisa bandingin ya dengan kingdom lainnya yaitu Protista dan juga Fungi. Kenapa sih Plantae itu nggak sekelompok sama mereka? Oke, pertama sama Protista dulu. Protista mirip tumbuhan, yaitu alga. Coba kamu perhatiin ya karakteristik alga dan Plantae pada tabel. Nah, kelihatan kan Plantae itu nggak masuk atau nggak satu kelompok sama alga. Soalnya kalau di alga itu masih ada yang uniseluler. Di Plantae udah multiseluler semua. Terus, kalau di alga, yang multiselulernya berupa talus, belum bisa dibedain mana akar, batang, sama daunnya. Tapi,
Kalau di plantae umumnya itu berupa kormus atau bisa dibedain mana akar, batang, dan daunnya. Nah, sekarang sama fungi nih atau jamur. Coba kamu lihat pada tabel. Nah, di jamur masih ada yang uniseluler. Kalau di plantae udah multiseluler semua. Terus, jelas banget kalau jamur itu heterotrop. Kalau plantae autotrop. Dan dari dinding selnya, jamur itu tersusun oleh kitin. Kalau plantae tersusun oleh selulosa, hemiselulosa, dan juga pektin. Oke, kamu bisa lihat lagi ya karakteristik dari ketiga kingdom tadi di sini nih. Nah, sekarang coba kamu jawab, plantae itu beda sama alga. Soalnya plantae itu umumnya kormus, yaitu... Silahkan dijawab di kolom komentar ya. Karakteristiknya udah nih. Sekarang kita bahas ya klasifikasinya atau pengelompokan plantae. Ini dia peta konsep klasifikasinya. Perhatikan ya. Peta konsep ini bakal kita pakai nih sampai di akhir video. Nah, coba Ibu jelasin ya. Jadi, berdasarkan ada tidaknya jaringan pembuluh angkut, yaitu xilem yang buat ngangkut air, dan floem yang buat ngangkut hasil fotosintesis, tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu Atraheophyta dan Tracheophyta. Atraheophyta A itu tidak, Tracheophyta itu tumbuhan berpembuluh. Jadi Atraheophyta itu tumbuhan tidak berpembuluh atau gak punya xilem dan plum. Nah, Archaeophyta terdiri dari tumbuhan lumut atau Bryophyta. Dan kalau Tracheophyta berarti tumbuhan berpembuluh ya, atau punya xilem dan plum. Terus Tracheophyta terdiri dari kelompok yang tidak menghasilkan biji, yaitu tumbuhan paku, Pteridophyta, dan kelompok penghasil biji atau tumbuhan berbiji, yaitu Spermatophyta. Nah, tumbuhan berbijinya dibagi lagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Oke, sekarang kamu coba perhatiin bagian ini ya. Nah, buat ngelengkapin bagian rumpang di bagian klasifikasi kingdom plantae ini, yang benar yang mana ya? Silahkan dijawab di kolom komentar ya. Oke, karakteristik dan klasifikasi kingdom plantae sudah nih. Sekarang kita akan bahas tentang tumbuhan lumut atau Bryophyta yang termasuk ke dalam kelompok tumbuhan tak berpembuluh. Nah, yang akan kita bahas yaitu tentang karakteristik, kemudian siklus hidup, klasifikasi, contoh, dan peranannya. Oke, kita bahas Bryophyta. Bryophyta itu asal katanya dari bryon, artinya lumut, dan piton atau pita artinya tumbuhan. Jadi, tumbuhan lumut ya. Nah, karakteristiknya. Yang pertama, Atraheophyta alias tidak memiliki pembuluh angkut, yaitu xilem dan phloem. Tapi yang lumut punya itu sel-sel khusus namanya hydroid dan leptoid. Kalau leptoid buat ngangkut hasil fotosintesis. Kalau hydroid buat ngangkut dan ngedarin air. Terus umumnya lumut itu berhabitat di tempat yang lembab atau hygrofit. Soalnya air itu dibutuhin lumut saat reproduksi. Oke, selanjutnya nih dari tubuhnya. Di sekolah, kamu mengenal nih lumut itu peralihan antara talus dengan kormus. Soalnya, ada lumut yang tubuhnya itu masih talus seperti lumut hati ini. Lihat ya, masih belum bisa dibedain mana akar, batang, dan daunnya. Dan ada juga yang menuju kormus, kayak lumut daun ini. Sudah bisa dibedain mana batang, akar, dan daunnya. Tapi belum punya akar, soalnya karakteristik berikutnya di lumut itu nggak ada akar, tapi adanya rhizoid yang fungsinya untuk melekat ke substrat.
kayak nempel di batu, di dinding, atau di substrat lainnya. Sebelum lanjut, coba nih kamu jawab karakteristik apa sih yang dimiliki lumut sehingga lumut itu bisa nempel di batu gini. Silahkan jawab di kolom komentar ya. Oke, karakteristik selanjutnya lumut itu bereproduksi secara aseksual, yaitu umumnya ngehasilin spora, dan seksual lewat peleburan gamet yaitu sel sperma dan sel telur. Terus di siklus hidupnya lumut itu ngalamin yang namanya metagenesis atau pergiliran keturunan, yaitu antara gametopit dan sporopit. Gametopit itu penghasil gamet, yaitu sel sperma dan sel telur. Kalau sporopit itu hasil fertilisasi dari gamet dan bisa juga ngehasilin spora. Nah, yang dominan di lumut itu gametopitnya ya. Nah, bisa kamu lihat ya strukturnya, contohnya di lumut daun ini. Punya struktur gametopit, yaitu ada alat kelaminnya berupa antheridium, penghasil sperma, dan archegonium, penghasil sel telur. Dan ada juga struktur sporopitnya dengan ciri khas ada sporangium atau penghasil spora. Nah, coba kamu perhatiin karakteristik berikut ini. Mana sih karakteristik dari lumut? Silahkan dijawab di kolom komentar ya. Karakteristik lainnya udah Ibu bikin daftarnya di sini ya. Nah, karakteristiknya udah nih, lanjut ke siklus hidupnya. Di karakteristik tadi dibilang kalau lumut itu ngalamin metagenesis atau pergiliran keturunan antara fase sporofit dan gametopit. Oke, biar lebih jelas kita lihat siklus hidupnya. Nah, jadi ada spora lumut haploid yang tersebar, terus kalau lingkungannya cocok dan mendukung, spora ini tuh bakal tumbuh jadi protonema, yaitu massa hijau berbentuk filamen bercabang. Kemudian protonema bakal tumbuh dan berkembang jadi tumbuhan lumut atau gametopit. Nah, kalau protonemanya jantan itu tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang punya antheridium atau penghasil sel sperma. Dan kalau protonemanya betina, bakal tumbuh jadi tumbuhan lumut yang punya archegonium atau penghasil sel telur. Nah, antheridium bakal ngehasilin sperma nih. Terus sel spermanya itu bakal bergerak menuju sel telur. Pergerakannya itu butuh air, makanya lumut itu habitatnya di tempat lembab. Terus selanjutnya terjadi fertilisasi nih di dalam archegonium antara sel sperma dengan sel telur, ngehasilin zigot diploid. Di dalam archegonium, zigot itu bakal tumbuh dan berkembang jadi embrio, terus jadi sporopit atau sporogonium dengan tetap melekat pada gametofitnya, atau bisa dikatakan di lumut itu sporofitnya numpang di gametofit. Nah, sporopit diploid ini punya sporangium yang di dalamnya itu terjadi pembelahan meiosis buat ngehasilin spora haploid. Spora yang dihasilin tersebar, siklus pun kembali terulang. Nah, siklus hidup lumut juga bisa kamu pahami dengan dibikin bagan kayak gini. Tapi masih ada yang rumpang nih bagannya. Coba kamu lengkapi yang rumpang ini, yang tepat diisi apa ya? Oke, lanjut nih. Nomor 1 dan 2 secara berurutan, apa ya isinya? Terus nih, zigot hasil fertilisasi akan tumbuh jadi apa ya? Kamu bisa lihat lagi siklus lumut yang utuh di bagan ini ya. Karakteristik dan reproduksinya udah nih. Lanjut kita bahas klasifikasi kelompok tumbuhan lumut atau Bryophyta ya. Jadi lumut itu berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3 kelompok. Ada lumut hati, Hepaticopsida, ada lumut tanduk, Anthocerotopsida,
dan lumut daun atau Bryopsida. Kita bahas ya satu persatu dari karakteristiknya, terus juga contoh dan peranannya. Nah, karakteristik yang kita bahas di setiap kelompoknya itu dari gametofitnya, tipe rhizoid, letak antheridium dan archegonium, sama sporofitnya. Nah, pertama nih lumut hati atau Hepaticopsida. Biar kebayang, Ibu kasih contoh di awal dulu nih. Yang cukup famous di kelompok ini tuh ada Marsanthia polymorpha. Nah, tubuh gametofitnya itu berupa talus yang nggak bisa dibedain akar, batang, dan daunnya. Tapi talusnya tuh unik, yaitu seperti lobus di hati. Makanya namanya kelompok lumut hati. Terus dari tipe rhizoidnya nih, lumut hati itu punya rhizoid yang sederhana, yaitu uniseluler atau hasil pemanjangan dari satu sel. Terus nih, dari antheridium dan archegoniumnya di lumut hati itu umumnya terletak di talus berbeda atau disebutnya berumah dua atau dioeceous. Dan kalau di sporofitnya itu numpang di gametofitnya ya. Terus terdiri dari struktur seperti kaki dasar, seta atau tangkai, dan kapsul atau sporangium. Sekarang coba deh kamu perhatiin gambar ini. Gambar ini nunjukin kalau lumut hati itu punya karakteristik apa ya? Silahkan dijawab di kolom komentar ya. Terus untuk contoh anggota lumut hati itu diantaranya ada Marsanthia polymorpha yang dari tadi kamu lihat ya. Nah, ada yang unik nih dari Marsanthia, yaitu struktur reproduksi vegetatif namanya gemma-calf yang di dalamnya mengandung gemma yang kalau kena air itu bisa berkembang jadi individu yang baru. Nah, kalau peranannya beberapa peneliti nunjukin kalau lumut ini mengandung marsantin A, senyawa anti jamur, anti mikroba, dan antioksidan, sehingga nih bisa dijadiin obat peradangan penderita hepatitis atau TB paru-paru. Terus ada Rebolia hemisperica yang punya aktivitas antimikroba dan anti jamur, dan yang juga contoh lainnya seperti Riciocarpus nathan. Oke, lanjut ke kelompok lumut tanduk atau Anthoceratopsida. Nah, dari karakteristiknya, tubuh gametofitnya seperti lumut hati, masih berupa talus. Terus tipe rhizoidnya sama, yaitu uniseluler. Terus kalau dari antheridium dan archegoniumnya ada yang terletak di talus berbeda atau berumah dua atau dioeceous, dan ada juga terletak di talus yang sama atau berumah satu atau monoeceous. Dan sporopitnya nih, lumut tanduk ini khas, yaitu sporopitnya memanjang kayak tanduk, makanya namanya lumut tanduk. Terus kalau sporangiumnya kebuka, tanduknya itu bakal ngebelah. Nah, sekarang kamu coba perhatiin gambar ini. Jadi, lumut yang sporofitnya kayak di gambar ini termasuk ke dalam kelompok apa ya? Silahkan dijawab di kolom komentar. Nah, kalau contoh dari anggota lumut tanduk ada Anthoceros punstatus yang biasa bersimbiosis dengan Cyanobacteria. Terus contoh lainnya ada Paeoceros laevis. Lanjut ya, terakhir nih ada lumut daun atau Bryopsida. Kita lihat karakteristiknya. Pertama, gametofitnya itu beda dari yang lain nih, yaitu menuju kormus kayak tumbuhan kecil. Udah punya struktur kayak batang dan juga punya daun. Terus tipe rhizoidnya beda ya dengan dua kelompok sebelumnya. Kalau di lumut daun, rhizoidnya multiseluler. Tapi kalau archegonium dan antheridiumnya itu kayak lumut tanduk, ada yang letaknya di individu berbeda atau dioeceous. Tapi ada juga yang letaknya di individu yang sama atau monoeceous. Dan kalau dari sporofitnya nih, lumut daun itu punya sporofit yang tangkainya memanjang.
Dan sporangiumnya itu unik, yaitu tersusun oleh kaliptra, mulut, gigi peristom, dan operkulum. Kalau kaliptra fungsinya melindungi mulut sporangium dan bakal lepas kalau sporangiumnya itu udah mateng. Ada mulut dengan gigi peristom. Nah, gigi peristom ini kayak gigi dan tugasnya itu memungkinkan spora lepas kalau udah mateng. Nah, kalau operkulum tugasnya buat ngelindungin mulut sporangium. Oke, sekarang coba kamu jawab. Jadi, untuk tipe rhizoid di gametofit, kelompok lumut daun itu apa ya? Silahkan dijawab di kolom komentar. Nah, kalau dari struktur sporangium, lumut daun ini yang mana sih gigi peristom itu? Silahkan dijawab di kolom komentar ya. Contoh dari lumut daun ada Polytrichum comune, berperan dalam mencegah erosi tanah. Soalnya nih, mereka itu umumnya tumbuh berdekatan, membentuk karpet di atas tanah. Dan rhizoidnya itu dengan erat mencengkram di atas tanah, biar tetap di posisinya. Terus ada sphagnum nih, yang bisa digunain sebagai pembalut luka atau bedah. Soalnya selain punya daya serap yang tinggi dibandingkan dengan kapas, sphagnum juga lebih dingin dan bisa mencegah infeksi karena sphagnum itu punya aktivitas antimikroba. Oke, di antara dua gambar ini yang bisa digunakan buat ngebalut luka itu yang mana ya? Silahkan dijawab di kolom komentar ya. Oke, jadi ingat ya, lumut atau Bryophyta itu punya 3 kelompok, yaitu lumut hati, Hepaticopsida, lumut tanduk atau Anthoceroptosida, dan lumut daun atau Bryopsida. Nah, dari karakteristik yang kamu pelajari tadi, kita bisa bedain nih ketiganya. Coba kamu perhatiin tabel ini. Sekarang coba kamu jawab. Jadi, kelompok lumut yang struktur gametofitnya menuju kormus yang mana ya? Silahkan dijawab di kolom komentar ya. Wah, sudah selesai nih pembahasan tentang karakteristik plantae. Dan salah satu kelompoknya yaitu lumut atau Bryophyta. Terus gimana ya kelompok plantae lainnya? Kayak tumbuhan paku atau Pteridophyta? Yuk simak di video selanjutnya.